Senang sekali bisa berkumpul bersama orang-orang muda yang hebat di tangan Allah. Seberapa banyak yang mempercayai bahwa Tuhan punya rencana besar atas hidup saudara. Amin. Nah, malam hari ini saya ingin juga mau bertanya kepada teman-teman semuanya, berapa banyak yang suka sejarah? Beliau nanya kayak saya, siapa yang suka matematika di sini? Banyak juga, gitu ya. Nah, tapi banyak teologi. Siapa yang suka dengan perjanjian lama? Bahasa Ibrani. STG semua banyak. Wow, ada ya? Suka. Ya. Berapa banyak yang suka sejarah? Sejarah itu menyenangkan sebenarnya. Kalau kita belajar sejarah, maka kita akan melihat banyak hal kisah di dalamnya. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang jadi tema pada saat sore hari ini, yaitu kita bicara tentang bagaimana kita mengenali destiny kota. Nah, hal ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang dinamakan dengan sejarah. Nah, ada beberapa sumber sejarah tentang bagaimana latar belakang berdirinya sebuah kota. Kita akan tahu itu bahwa di Alkitab pun dikisahkan ada banyak latar belakang yang menjadi cikal bakal sebuah kota. Nah, termasuk saudara harus tahu bahwa teman-teman harus tahu bahwa Solo itu nggak berdiri begitu aja, langsung tiba-tiba dalam waktu satu malam tiba-tiba langsung muncul kota Solo. Enggak, semuanya datang dari sejarah. Dan ada banyak sejarah, apalagi kota Solo ini termasuk unik sekali, ya, sebuah kota dengan berbagai banyak peninggalan. Tapi ada satu hal yang ingin saya sodorkan kepada teman-teman semuanya adalah begini. Siapa sih ini yang tahu tentang Tugu Lilin? Bukan es lilin, Tugu Lilin. Wah, ini pasti wilayahnya dekat sama Tugu Lilin. Siapa sama sekali tidak tahu? Oh, Tugu Lilin. Banyak juga. Oke, dari luar pulau saya maklumi. Ya, berarti Anda tersesat di kota Solo. Nah, kalau saudara teman-teman semua lewat ke daerah samping Grand Mall, tahu Grand Mall? Lebih tahu Grand Mall daripada Tugu Lilin. Ya, agak geser dikit ke kanan. Di situ saudara akan ketemu dengan Tugu Lilin. Itu bukan Tugu Lilin buatan kampung sebelah, bukan. Itu datang dari sejarah itu, gitu ya, Tugu Lilin. Dan kemudian kita tahu juga bahwa dari Tugu Lilin, kalau kita lihat sejarah, maka kalau kita bicara tentang sumber sejarah, itu akan melatar belakangi berdirinya kota Solo. Termasuk sumber sejarah akan kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini, itu sangat berpengaruh sekali. Nah, Tugu Lilin, kalau kita bicara Tugu Lilin, itu bicara tentang apa? Terang. Kalau kita kaitkan dengan terang, ya. Dan kemudian ada sejarah lagi yang menarik adalah begini. Beberapa raja-raja di daerah, ya, di wilayah Nusantara itu, mereka datang ke kota Solo. Dan mereka membawa tanah di wilayah mereka. Kemudian mereka kumpul di satu titik yang mereka sebut sebagai titik Nusantara. Dan titik itu di mana? Tahu nggak? Bukan di Marathon loh. Di mana kira-kira? Di Mangkunegaran. Dan di situ para raja-raja di Nusantara berkumpul di situ dan mereka meletakkan tanah mereka dan menjadikan Solo itu sebagai pusat daripada kesatuan. Hari ini bicara buat kita semuanya bahwa kalau bicara tentang hari ini, pesannya adalah kesatuan. Itu sangat penting sekali. Dan ketiga, kita tahu bahwa di Solo ada dua kerajaan, betul ya? Kerajaan apa? Bukan kerajaan Madangkara. Ada dua kerajaan, yaitu Keraton dan Mangkunegaran. Nah, mari kita lihat dari ketiga sumber tadi. Kita kaitkan kepada keadaan kita, kondisi pada hari ini. Kalau kita bicara tentang kerajaan, kita bicara tentang kerajaan Allah, tentang ekspansi yang akan terjadi di kota kita. Bahkan ekspansi kerajaan Allah itu akan meluas. Dan kalau bicara tentang kerajaan Allah, itu bicara tentang suatu budaya. Budaya yang harus terbangun, budaya kerajaan Allah yang harus terbangun di kota kita. Nah, saya ingin mengajak kita semuanya melihat begini, bahwa ternyata ini jadi destiny kota kita.
menjadi tujuan dari kota kita, bahwa Allah punya tujuan atas kota kita, di mana kita harus membawa terang Tuhan. Kemudian kita yang kedua, bahwa kita harus ada dalam sebuah kesatuan. Dan yang ketiga, kita harus bangun sebuah budaya sebagai bentuk ekspansi kerajaan Allah di kota ini. Amin. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua masuk lebih dalam. Nah, bagaimana kita bisa menggenapi semuanya itu? Bagaimana kita bisa mewujudkan itu dalam kota kita? Nah, dimulai dari mana dulu? Saya mengajak kita semuanya bahwa yang harus kita mulai adalah dari generasi kita. Di sini ada dua generasi. Generasi siapa nih? Di generasi yang 40 ke atas dan generasi yang masih bawah. Saya ada di generasi yang kedua tadi. Saya tahu saudara tidak percaya. Tidak apa-apa. Yang penting saudara tetap percaya pada Tuhan Yesus. Nah, hal yang ingin saya bagikan pada saudara, betapa pentingnya memulai dari sebuah generasi. Karena generasi kita harus membawa terang Tuhan. Generasi kita harus mewarnai dengan kesatuan. Generasi kita harus tinggal dan membawa kebudayaan kerajaan Allah dimanapun kita berada, secara khusus di kota kita. Nah, pentingnya generasi ini saya ingin ajak kepada teman-teman semua, betapa kalau kita nggak fokus pada generasi kita akan kehilangan banyak hal. Karena bicara sebuah kota itu selalu bicara tentang generasi di dalamnya. Tidak hanya bicara tentang sebuah sistem saja, tapi juga bicara tentang generasi yang ada pada kota itu. Nah, ketika generasi ini hilang, maka yang terjadi adalah hanya ada dua perpindahan. Mereka berpindah kepada kerajaan Allah, yang atau mereka berpindah kepada kerajaan kegelapan. Hanya dua itu. Nah, mari kita saya ingin mengajak teman-teman semuanya melihat pada fokus generasi ini, sambil kita kaitkan kepada destiny Tuhan atas kota kita. Nah, saya ambilkan contoh dalam Alkitab, yaitu di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 8 sampai 16. Nah, dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua, sudah dapat? Bawa HP semua? Sekarang kan HP sama dengan Alkitab. Mari kita buka HP kita. Dalam Hakim-Hakim 2 ayat 8 sampai 16. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Dari pembaca kita bisa mengambil sebuah contoh tentang pentingnya sebuah generasi. Dalam sebuah kota, itu selalu ada generasi. Baik generasi 1, generasi 2, generasi 3. Tapi yang pasti, di dalam sebuah kota, itu ada sebuah generasi. Nah, hal yang menarik yang kita baca di sini adalah bagaimana setelah kepemimpinan Yosua selesai, dan Yosua meninggal bersama seluruh angkatannya Yosua, angkatan yang sudah tua-tua itu meninggal. Nah, ini yang menjadi masalah. Dikatakan di Alkitab, maka bangkitlah sebuah angkatan, suatu angkatan yang tidak mengenal Allah. Dikatakan dalam Alkitab perbedaan angkatannya Yosua dengan angkatan yang baru ini, bahwa angkatannya Yosua adalah angkatan yang suka beribadah kepada Tuhan. Mereka kenal Tuhan.
Mereka tahu pertolongan Tuhan, bagaimana mereka dibawa keluar dari Mesir, dan mereka menikmati, mereka melihat semua perbuatan ajaibnya Tuhan. Dan pada angkatan yang baru muncul, ini sesuatu yang aneh, di mana begini, muncul suatu angkatan yang tidak mengenal Allah. Saya mau beritahu satu hal kepada teman-teman semua. Waktu saya membaca ini, saya melihat begini, miss-nya di mana nih antara dua generasi ini? Kalau kita ketahui dalam sejarah, itu ada skema. Mereka harus mengajarkan, orang tua harus mengajarkan, berbicara kepada anak-anak mereka terus menerus tentang Allah. Dan saya yakin ini kayaknya putusnya di situ. Dan saudara perlu tahu, teman-teman perlu tahu, bahwa iblis berusaha putuskan antara generasi yang satu dengan generasi yang baru. Tujuannya apa? Ketika generasi itu terputus, generasi ini bisa direbut. Generasi yang baru itu bisa direbut. Karena kalau skema terputus di situ, pengenalan akan Tuhan tidak akan turun lagi, diwariskan kepada generasi yang kedua. Nah, ada satu peristiwa yang saya tadi sempat diingatkan. Iblis juga bekerja di kota kita, di kota Solo, berusaha memutuskan antara generasi yang satu, generasi kedua, bisa juga sampai generasi ketiga. Siapa di sini yang masih ingat peristiwa 98? Atau belum lahir semua? Saya juga lihat sejarah, kok saya belum lahir. Hasilnya belum lahir dulu. Ada yang tahu kasus 98? Apa itu kasusnya? Bukan artis Korea yang bunuh diri, bukan. Saudara kalau tahu, teman-teman kalau tahu, pada tahun 98 itu ada kerusuhan. Dimulai dari Jakarta, kemudian pindah ke Solo. Dan itu dengan tersistematis, Solo dibakar habis-habisan. Saudara bisa googling, saudara akan temukan foto-foto nenek-nenek itu bisa kuat ngangkat itu kain beberapa itu dari PGS. Waktu itu belum PGS, saya lupa namanya itu. Matahari terbakar, baru kali itu memang benar-benar matahari. Bakar panas banget, luas juga terbakar, dan beberapa titik-titik terbakar. Dan saudara tahu bahwa itu upaya si jahat untuk memutus di situ. Tahu saudara, setelah kejadian itu bangkit satu generasi yang di situ nggak punya rasa takut untuk bunuh orang. Muncul rasa generasi yang traumanya besar sekali, dan itu mengubah wajah Solo setelah kejadian itu. Kita nggak bisa anggap itu ini mas secara psikologis aja tuh, nggak bisa. Kita harus lihat keterkaitannya bahwa ada oknum di situ yang berusaha memutus antara generasi yang satu ke generasi yang kedua. Apa yang diputus di situ? Pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan berusaha mereka putus. Kalau sebuah generasi kehilangan pengenalan Allah, Alkitab mencatat mereka akan berlaku jahat, mereka akan melawan hukum, mereka akan berontak pada Allah, dan mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika kebenaran akan Allah hilang dari satu generasi, mari saya katakan bahwa itu akan mempengaruhi sebuah kota, dan tujuan Allah pasti akan hilang di situ, tergantikan oleh tujuannya kerajaan kegelapan. Semenjak kejadian 98, terang itu nggak bersinar lagi di surga. Semenjak kejadian itu, perpecahan etnis kencang sekali, tambah kencang. Pribumi, ini rumah pribumi, habiskan yang non pribumi, dan berbagai macam. Saya membaca dalam satu buku tentang kejadian 98 di Jakarta, itu mengerikan juga. Dan sampai hari ini masih dituntut ini. Siapa pelakunya? Ada banyak orang trauma. Ada banyak orang menjadi terpecah di situ. Dan kuat itu. Kuat sekali semenjak itu. Ada satu generasi yang membawa kemarahan yang sangat besar. Nah, saya ingin mengajak saudara pada malam hari ini bahwa generasi di kota ini membutuhkan pengenalan akan Tuhan.
kebutuhan utama generasi mengenal Tuhan. Dan gak ada yang lain. Mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan adalah fondasi kehidupan kita. Fondasi kehidupan sebuah kota. Fondasi kehidupan sebuah generasi. Begitu generasimu gak kenal Tuhan, udah habis kota kita. Habis. Saya ingin mengajak kita semua. Sayangnya nih, bahwa ternyata justru banyak orang Kristen mulai kehilangan kerinduan akan Tuhan yang seharusnya itu kuat dalam diri kita untuk mengenal Allah. Karena untuk membawa pengenalan akan Allah kepada generasi kita dimulai dari kita yang harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. Amin. Pertanyaannya, apakah kita masih merindukan Tuhan untuk mengenal Dia? Terbanyak yang terjadi pada generasi setelah COVID, anak-anak muda menjadi pasif sekali. Setelah COVID, banyak anak-anak muda yang lebih suka nggak bikin apa-apa tentang Tuhan, tidak mau mencari Tuhan lagi. Bahkan setelah COVID pun, beberapa mensurvei bahwa ternyata masih aja generasi orang percaya, anak muda Kristen masih kehilangan semangatnya untuk mencari Tuhan, mencari pengenalan akan Tuhan. Padahal Allah kita adalah Allah yang suka untuk dikenal. Dan ketika orang mencari Allah untuk dikenal, Allah selalu datang menghampiri orang yang merindukan Dia. Saya mau beritahu satu hal pada teman-teman semuanya pada malam hari ini. Mari kita kenali Tuhan. Itu kebutuhan. Dan itu kebutuhan generasi. Engkau harus menjawab kebutuhan generasi. Bawa pengenalan Tuhan. Karena tanpa pengenalan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah bisa menjadi kuat. Akhir zaman akan ditandai anak orang-orang muda, teruna-teruna, Alkitab yang bilang akan berjatuhan. Tapi siapa mereka yang kuat berjalan, semakin lama semakin kuat mereka yang mengenal Allahnya. Bahkan Daniel berkata, orang yang mengenal Allahnya akan bertindak dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Doa dan harapan saya, orang-orang yang di depan saya ini akan semakin bergairah mencari Tuhan, semakin bergairah untuk mengenal Tuhan. Kesukaan mengenal Tuhan dijadikan sebagai sebuah dasar dalam kehidupan. Nah, kejar perkara-perkara rohani, kejar pengenalan akan Allah. Hal yang kedua yang mesti kita tahu, bahwa ketika kita mengenal Allah, maka kita bisa kenal apa yang menjadi kehendaknya. Ketika kita bisa mengenal Allah, kita akan jadi tahu kebudayaan raja kita. Ketika kita mengenal raja kita, raja ini akan ngasih tahu nih kebudayaan raja itu seperti apa. Dan salah satu budaya yang mungkin ini sangat penting yang harus dimiliki oleh generasi kita semuanya di sini adalah budaya yang dinamakan dengan kekudusan. Pada waktu kita mengenal raja, kita akan tahu budaya kerajaan tersebut. Raja itu akan kasih tahu budayanya. Dan itu yang harusnya dihidupi oleh kita. Karena ketika kita bisa berjalan dalam kekudusan, pengenalan akan Allah semakin dalam lagi di situ. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa kita akan bisa bawa terang Tuhan di kota kita. Disitulah kita bisa menghadirkan pengenalan akan Tuhan di kota kita. Ketika sebuah generasi tidak mengenal Tuhan, maka generasi tersebut akan kehilangan kekudusan Allah. Percayalah itu. Kenapa ada orang menyukai ketidakkudusan? Karena dia tidak suka mengenal Allah. Begitu orang berbuat dosa, berlaku jahat, karena dia tidak takut akan Tuhan. Kenapa dia tidak takut akan Tuhan? Karena dia tidak kenal siapa Tuhan. Jadi pengenalan adalah kunci untuk kita bisa berjalan dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan, Ibrani berkata begini, engkau tidak bisa melihat Allah. Bagaimana kau akan mengalami perjumpaan dengan Allah jika tanpa kekudusan? Generasi hari ini harus berjalan dalam kekudusan. Stop pornografi. Yang setuju katakan amin. Amin. Media sosial hari ini diwarnai dengan serba hal-hal yang gak lurus.
Mulai belajar takut akan Tuhan. Mulai belajar hormat akan Tuhan. Mulai belajar untuk saudara menghidupi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya hidup kita betul-betul berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Ayat 16 coba dimunculkan lagi. Saya tutup dengan bagian ini. Maka Tuhan membagikan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Dalam belas kasihan Tuhan pada masa itu, Tuhan nyatakan belas kasihan karena mereka udah babak belur di situ, bangsa Israel ini, generasi yang baru ini. Kemudian mereka dalam belas kasihannya Tuhan munculkan para hakim. Siapa para hakim? Para hakim adalah pemimpin utama di bangsa Israel, dan mereka adalah pembebas bangsa Israel dari ancaman, dari tekanan bangsa-bangsa lain, bahkan dari serangan bangsa lain. Bahkan para hakim ini adalah mereka melayani apa yang menjadi kebutuhan dari bangsanya. Nah, ketika kita hidup dalam apa yang kita sebut tadi, kita mengenal Tuhan, kita berjalan dalam kekudusan Tuhan, maka dengarkan satu hal ini, bahwa Tuhan akan bangkitkan saudara untuk menjadi pembela bagi kota ini. Bahkan menjadi hakim, bukan untuk menghakimi orang lain, tapi engkau berdiri sebagai hakim yang akan membela kota. Engkau akan berdiri untuk mewujudkan sebuah pengenalan akan Tuhan. Semua hakim di Alkitab membawa orang-orang bangsanya kepada pengenalan akan Tuhan, dan engkau akan membawa generasi mengenal akan Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat para hakim yang dibagikan Tuhan, itu unik-unik semuanya. Ada Deborah, seorang wanita yang pemberani. Jadi saya melihat bahwa para hakim yang dibangkitkan oleh Tuhan nggak lihat jenis kelamin. Mau wanita, mau laki-laki, Tuhan akan bangkitkan. Setuju ya? Di sini isu gender nggak bermain di sini. Semua laki-laki, semua perempuan, ketika dia punya pengenalan akan Allah, dia berjalan dalam kekudusan Tuhan, dia akan dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi pembela bagi kota. Bahkan kalau kita perhatikan di situ juga ada Ehud, ada Yefta, si preman pensiun. Ya, tentukan ada Otniel, gitu. Ada Gideon, ya seorang yang tingkat kepediannya anjlok banget. Tapi kita tahu di situ, apapun latar belakangnya, apapun keadaan mereka, ketika mereka betul-betul mengejar Tuhan, Tuhan bangkitkan mereka menjadi orang-orang yang membela bangsa. Saya percaya di depan saya adalah para hakim. Engkau tidak menghakimi generasimu karena mereka jahat, tapi engkau menyatakan belas kasihan dan engkau membela mereka di hadapan Tuhan. Artinya begini, kalau kita bicara para hakim ini berdiri untuk membela generasinya. Saya beritahu saudara, untuk melayani generasimu, untuk membela generasimu, engkau nggak bisa bergerak sendirian. Engkau harus ada dalam kesatuan pelayan dengan tubuh Kristus tadi. Amin. Coba lihat sebelahmu yang nggak kenal. Itu mitramu. Itu mitramu dalam melayani generasimu, melayani kotamu. Di sini kita nggak bicara tentang merek gereja. Ya. Di sini kita nggak bicara gerejamu sebesar apa. Enggak. Di sini kita nggak bicara kamu datang dari suku apa. Enggak. Di sini kita bicara sebagai orang yang berdiri bersama untuk generasi kita atas nama Tuhan. Amin. Saya tutup Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Kalau kita bisa melayani generasi kita bersama-sama, kita bisa menangis bersama-sama atas generasi kita bisa berseru untuk keselamatan bagi generasi kita yang ada di kota ini. Saya yakin, akan ada kebangunan rohani yang akan terjadi di kota kita. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Selah. Selah itu artinya berhenti sejenak,
renungkan semua apa yang sudah kita baca. Instruksinya seperti itu. Waktu kita merenungkan, ada pertanyaan yang perlu dijawab dari situ. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan bertemu muka dengan Allah? Siapa? Mereka, generasi yang kudus. Untuk apa mereka naik ke gunung Tuhan? Naik ke tempat yang tinggi. Untuk apa? Sederhana jawabannya. Untuk mereka bisa mengenal Allah. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara semuanya, teman-teman semuanya di sini, orang muda, Tuhan mau bawa engkau naik ke tempat yang tinggi. Engkau tidak lagi main di yang dangkal-dangkal. Engkau mainnya di atas dia, di tingkat ketinggian. Artinya begini, Tuhan mau bawa kerohanianmu naik. Tuhan akan bawa engkau berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka, sampai engkau ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupanmu, apa yang menjadi destiny otakmu. Tuhan mau bawa. Kalau cuma mainnya yang bawah-bawah, level bawah, saya mau kasih tahu, orang-orang yang main di bawah enggak gagas soal destiny, kota, soal generasi, hidup kudus, emang gue peduli? Enggak. Udah gak usah pakai rohani-rohanian lah. Orang yang suka ngomong kayak gitu, itu mainnya yang di bawah. Tapi saudara mau diajak oleh Tuhan untuk naik ke tempat yang tinggi, masuk pada next level, next level, next level. Sampai engkau berkata begini, Tuhan, aku jadi tahu nih kehendak atas hidupku. Aku mau layani generasi. Aku mau layani generasi. Dan orang-orang yang seperti ini, apa yang menjadi penandanya? Mereka selalu menanyakan Tuhan dan selalu mencari wajah Tuhan. Saya berharap saudara selalu menanyakan tentang Tuhan. Amin. Saya berharap saudara tidak selalu menanyakan, Mobile Legends dulu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau sedikit Mobile Legends dulu. Tapi saudara nanya, aku pengen ketemu Tuhan. Aku mau cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Jangan sedikit cari TikTok. Dikit-dikit cari sesuatu yang di luar keutamaan tentang Kristus. Akhir dari semua apa yang saya sampaikan, layani generasi, layani kota, bawalah terang Tuhan kepada generasi, bawalah sebuah kesatuan dalam pelayanan generasi, dan jadilah seorang hakim yang melayani bersama-sama untuk generasi.